Artinya si makhluk goibnya ini kok tahu gitu bahwa Mas Yudi ingin punya ilmu Braja Musti ya. Iya, Tiba-tiba dia datang. iya, iya. Ada apa? Sejarahnya ada apa ini? Sejarahnya saya pernah nanya ke orang-orang pinter gitulah. Nah, itu katanya udah turunan. Soalnya mantra-mantranya juga komplit ya. Komplit. Itu langsung nempel. Langsung hafal aja. Langsung hafal. Tahu sendiri lah badan saya sekarang aja segini, apalagi tahun waktu kejadian segimana kecilnya gitu kan. Dia lagi duduk itu langsung berdiri, saya dijambak, digambar tukang parkir, semua setor semua ke saya. Lu anak kemarin sore minta duit ke saya. Jadi saya langsung emosi, saya pegang tangannya, saya ngomong nih dalam hati ini patah gitu ya, tangannya langsung kayak apa, kayak keluar. Dan Mas Yudi juga kepengen ilmu ini copot dari tubuhnya ya. Iya, Sedang mencari yang cocok yang bisa menyembuhkannya, iya, semoga melemburnya. aja cepet dapat. Semoga ya. Amin. Silakan komentar di bawah. Barangkali sobat bisa membantu Mas Yudi. Di malam sunyi ia berdiam tanpa ada suara, bersila di tanah dingin, menahan lapar dan dahaga. Nafasnya diatur dan doa dirapal penuh waspada. Demi menguasai ajian Braja Musti pembuka jiwa, bisikan goib hadir memberi petunjuk tanpa henti. Panas menjalar secara perlahan di dalam diri. Sungguh ilmu kanuragan membawa efek yang abadi, hingga merubah kehidupan damai dari Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat malam mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia ya. Juga banyak rezekinya. Amin. Hari ini sudah ada narsum yang siap berbagi kisahnya. Punya kisah tahun 2010. Namanya Mas Yudi. Yudi. Halo Mas Yudi, Halo. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas Yudi ya? Alhamdulillah sehat. Mas Yudi punya cerita atau pengalaman serem ini 2010. 2010. Penganut ilmu Braja Musti. Waduh, Braja Musti ya? Iya, Man. Jelasin sedikit Braja Musti itu untuk apa? Jadi untuk kedigdayaan. Kebal atau berantem atau gimana? Sekali pukul ya semintanya kita mau mintanya apa, misalkan saya nyebut mati, orang tersebut ya mati. Bisa untuk kewibawaan juga ya? Bisa. Jadi tanpa dipakai pun orang sudah takut gitu ya? Sudah. Betul itu? Betul. Dan sudah dialami? Sudah sering malah. Sampai sekarang masih nempel ilmunya? Masih. Belum mau dibuang? Udah sering udah kesana kemari Oh, pengen buang itu. jadi udah banyak kisah dong ya, adegan-adegan Iya. berantem dengan orang. Berantem. Ngeri juga ya. Oke sobat, Mas Yudi hari ini harus menggunakan masker ya. Iya. Syuting ini harus pakai masker karena ada hal-hal yang perlu disembunyikan, Iya. dirahasiakan ya. Dirahasiakan banget. Takutnya ada orang-orang yang masih sakit hati gitu ya. Iya. Karena kan dulu saya kesana kemari itu selalu bikin ribut. Oke sobat, jadi siap-siap untuk nonton kisah dari Mas Yudi ya. Tonton sampai 1 jam ke depan. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Mas Yudi. Jadi begini kisahnya. Nah, ini. Waktu dulu kan masih
sekolah saya itu SMA. Dari yang namanya di kampung di pos kamling itu sering ada bapak-bapak main catur lah, main gape lah. Jadi saya sering ikut nongkrong tuh di situ tuh, ikut nongkrong, ikut nimbrung. Kebetulan yang lagi main catur, bapak-bapak ini yang lagi main catur nyetuk. Ada almarhum Bapak si A dulu itu pernah punya ajian Braja Musti katanya. Sakti, bisa mukul orang sekaligus mati. Nah, yang namanya anak muda masih labil zaman sekolah. Jadi obrolan tersebut terbawa-bawa. Rasanya pengen punya ajian tersebut itu. Pengen punya. Cuman namanya bocah mau belajar ke siapa, mau nanya ke siapa. Tiap hari kepikiran, tahu-tahu kayak dapat mimpi. Tapi dibilang mimpi ya bukan mimpi, orang lagi sholat, lagi zikir, tahu-tahu ada yang bisikin. Keadaan kan gelap tuh, gelap kayak dapat bisikan. Di rumah? Jelas di rumah, jelas itu suaranya kayak kakek. Kalau mau belajar ajian Braja Musti nih baca ini, ritualnya harus puasa 7 hari, puasanya mutih. Yang terakhir kamu nggak boleh tidur, nggak boleh buka, nggak boleh di dalam rumah, harus di luar rumah. Bisikannya Jangan- jelas itu. Jelas banget. Terus Jelas. penampakannya si kakeknya seperti apa? Itu suara doang, Nggak ada bentuknya. nggak ada. Cuman yakin lah itu suara yang namanya kayak kakek kayak gimana gitu kan. Nggak ada bentuk kakek atau apa. Cuman suara doang. Besoknya bangun, saya mau nanya tuh sebetulnya tuh, nanya ke siapa lagi, karena nggak ada. Kalau orang sekolah mah guru ya, nggak ada guru. Mau cari informasi lebih dalam gitu. Iya, nggak ada guru. Jadi dengan bodohnya ya udah saya lakuin itu amalan tersebut atau mantra-mantra tersebut yang dari mimpi atau bisikan tersebut itu saya jalanin. Besokannya saya puasa. Pas hari lahir, habis asar udah nggak makan, nggak minum sampai besok hari, sampai maghrib baru buka. Orang rumah tahu? Nggak tahu, Bapak, ibu nggak tahu nggak semua? tahu, nggak ada yang tahu. Jadi saya jalanin itu ritual tersebut. Di hari pertama itu kan habis asar kan udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, itu habis asar itu. Padahal mulainya besok, tapi di bisikan tersebut dari asar mulainya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Padahal belum sampai malam lah istilahnya, baru hitungan jam. Baru hitungan jam itu hari pertama itu. Tangan ini udah bengkak mau sholat maghrib itu. Bengkak, panas banget. Kayak orang kulit itu apa ya? Kapalan apa ya? Jadi buat ngepal itu susah. Karena ininya bengkak semua ini, tangan ini buat ngepal itu susah. Sedangkan ritualnya itu harus ngepal dan mukul-mukul kaki, telapak kaki. Ritualnya tersebut itu panas banget, tapi saya paksain. Udah terlanjur pikir saya kan, apa begini? Kalau dibisikkan itu kan kalau sanggup jalanin, ya udah nekat saya jalanin. Sholat maghrib seperti biasa, sholat isya, tidur, malamnya bangun buat sholat hajat, sholat tahajud. Dari sholat hajat udah nggak ada apa-apa. Sholat tahajud baru rakaat pertama udah, rakaat kedua langsung kan wirid. Wirid tersebut itu kan kamarnya dalam keadaan gelap, lampunya dimatiin, kayak ada lilin terbang itu jauh kecil mang.
lilin, tahu-tahu mendekat itu tambah kayak obor itu panasnya minta ampun, panas itu. Nah kirain saya panas dari obor tersebut itu bikin mata saya perih, kirain saya air mata. Yang namanya gelap, saya usap lagi kan pakai tangan, usap lagi pakai baju, saya usap lagi sampai itu hilang. Udah sholat selesai, saya nyalain lampu, tahu-tahu ini udah merah, darah semua. Jadi air mata saya itu keluarnya darah, saking perihnya itu kena obor tersebut itu. Api itu merah itu, sakit minta ampun. Saya mau teriak gimana, takut orang tua tahu kalau saya lagi ritual begini. Jadi udah saya lepas baju, saya kunci, tidur. Malam pertama itu, besoknya dibangunin, digedor tuh sama ibu. Sekolah enggak? Saya ngomong enggak, Ma. Saya enggak berangkat sekolah. Kenapa? Saya lagi sakit, enggak enak badannya. Yaudah keluar makan, minum obat. Itu pas lihat di kaca itu mata saya ini merah banget, merah, terus di sini bengkak parah pokoknya, namanya keluar darah. Saya takut orang tua tahu, kabur. Saya kabur ke rumah teman saya namanya Jaki. Namanya udah saya samarkan, sebut saya Jaki. Nah, saya ngomong ke si Jaki ini, Jak, boleh nggak saya nginep di sini? Boleh kan, udah biasa nginep di sini. Iya, tapi ini beda nginepnya. Lah, kok tumben lu gaya-gayaan pakai kacamata hitam? Udah kayak rocker aja katanya kan. Iyalah, panas kata saya. Udah duduk, masuk katanya. Pas dibuka Jaki ini langsung kaget. Lah, kenapa lu mata lu? Nggak apa-apa kata saya. Jak, saya mau cerita. Saya kemarin malam dapat bisikan. Nah, akhirnya saya cerita tuh sama si Jaki. Soalnya si Jaki ini bapaknya ini tergolong orang bisa juga, barangkali bisa bantu gitu kan. Jadi saya cerita ke si Jaki, kalau saya dapat bisikan, saya pengen ngobrol sama bapak lu, Jak. Ya udah, nanti bapak saya masih kerja, kalau udah pulang baru ngobrol. Nah, saya ngobrol tuh, ketemu sama bapaknya si Jaki. Pak, saya ceritain semalam mimpi begini, saya jalanin. Ya terserah katanya. Kalau sanggup jalanin, kalau enggak ya udah aja. Saya bingung. Wah, udah kepalang dalam hati kan. Saya izin tuh, boleh nggak ritualnya di rumah bapak di sini? Silakan, tapi kalau ada apa-apa tanggung sendiri akibatnya. Orang tua kamu tahu nggak? Jangan dikasih tahu, makanya saya kesini, Pak. Ya udah kamu kalau mau ritual jangan di kamar si Jaki, ada di sana kamar kosong itu, jadi khusus buat kalau ada tamu apa, kamar tersebut itu. Ya udah, saya ditempatin di situ. Hari kedua di rumahnya si Jaki, udah nginep di situ seperti biasa. Hari kedua paginya nggak ada apa-apa, malamnya main. Si obor tersebut datang lagi, tapi sebentar, hilang obor, angin main. Anginnya ini panas, jadi kayak apa ya, serasa daging ini kayak di kena apa, silet, kayak kena silet, sakit semua ini badan ini, panas perih pokoknya. Obor datang, panas perih. Malam kedua itu si makhluk tersebut cuman obor doang, nggak ada bentuk aneh-aneh gitulah, nggak ada. Udah hari ketiga si sebut saja Bagol itu main ke
ke rumah si Jaki, dengar saya udah nginep di situ sehari, mau nemenin saya si Bagol tersebut sama si Jaki. Udah di sini aja bareng-bareng rame-rame, katanya tidurnya sama kamu Yud. Oke lah kata saya. Tapi saya kalau maaf ya kalau malam jangan digangguin. Ya udah tahu katanya si Jaki udah cerita. Ya udah kata saya. Udah malam tidur apa. Cuman si Bagol ini penasaran ritualnya kayak gimana sih, kayak gimana, jadi mau nemenin. Jadi udah kalau mau nemenin di belakang kata saya mau sholat biasa. Nah hari ketiga saya sholat, si makhluk tersebut jadi yang tadinya kayak obor itu berubah, jadi bentukannya orang tapi api semua, api. Kalau api kan umumnya ada asapnya itu. Kalau ini mah nggak ada. Nah itu panasnya makin jadi tuh. Seluruh badan kayak kebakar. Lagi pas enak-enaknya wirid itu saya nggak kerasa. Si ini nih teman saya, si Bagol sama si Jaki nih yang langsung keluar, lari semua, lari manggil bapaknya si Jaki. Katanya saya itu dibanting ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, kata si Bagol ini. Cuma saya kan nggak sadar itu kalau saya dibanting-banting. Seingat saya lagi wirid aja gitu. Nggak taunya saya pingsan. Bangun-bangun saya ada di puskesmas, di bawah tuh ke puskesmas tuh, dengan keadaan udah diimpus. Datanglah orang tua datang ngomong udah nggak sekolah, bolos, masuk ke rumah sakit. Kirain kemana katanya, udah makan. Saya nggak mau makan kan udah 3 hari, udah terlanjur. Pikir saya udah udah nekat aja udah. Saya nggak mau makan, saya nggak mau diimpus, saya mau pengen pulang kata saya. Akhirnya dipaksa di situ sama orang tua, udah makan gini. Cuman teman saya si Bagol ini ngomong ke bapaknya si Jaki, suruh nerangin ke orang tua kalau saya ini lagi ritual begini gitu. Jadi si bapaknya si Jaki nerangin ke orang tua saya, nih anak ibu bapak tuh lagi jalani ritual. Entah ritual apa saya juga nggak tahu, cuman lagi ada jalin ritual katanya di rumah saya. Saya udah ngingetin, udah buat apa ritual-ritual beginian. Cuman tekad anak ibu sama bapak ini udah bulat banget. Udah nggak ada yang bisa ngalangin, udah susah katanya. Tapi insya Allah sih anak ibu bapak nggak bakal ada apa-apa gitu. Jadi dengan kepaksa orang tua saya nerima. Udah akhirnya pulang, dibawa pulang saya. Saya nggak bawa pulang tuh ke rumah tuh. Pulangnya ke rumah sih Jaki lagi. Karena takut sama orang tua, takut dimarahin atau gimana. Saya pulang ke rumah sih Jaki lagi. Pulangnya lanjut lagi ritual lagi kayak biasa, dengan keadaan udah kacau lah, udah kacau, udah lemas kan, namanya puasa mutih. Hari keempat jalan nih, yang tadinya cuman malam itu siang hari nampak. Hari keempat itu mau sholat asar, kebetulan kamar mandi si rumahnya si Jaki ini adanya di luar posisinya, nggak di dalam rumah, di luar ya, kayak di belakang rumah gitu, misah. Nah mau ke kamar mandi, mau sholat asar, makhluk tersebut itu datang dari arah pintu ini, yang api tersebut ini. Saya kan ngeri juga, siang-siang kok datang. Jadi saya balik ke belakang, ada lagi. Ini lebih sereman yang ini. Udah badannya besar, hitam, tapi mukanya ya begitu lagi. Api lagi.
merah menyala itu. Cuma badannya hitam semua. Kalau yang di depan mah cuman api biasa, kayak cuma bentuknya manusia lah, cuman api. Kalau ini kan serem, banyak gede, berbulu tapi mukanya api semua. Pikiran saya tuh, wah udah 4 hari nih, masa saya kalah? Masuk udah. Itu meskipun di dalam kamar mandi panas minta ampun. Sampai ada itu 2 jaman mandi. Karena saking pengen adem pikiran saya kan, dibikin normal aja gitu, barangkali oh ya puasa saya kan begini, makanya badannya panas dalam hati saya. Udah dibikin kayak gitu aja, semangat buat penyemangat diri sendiri gitu. Mandi ada itu 2 jam sampai diketok-ketok. Lagi ngapain? Keluar katanya kan. Lagi mandi tanggung. Itu mandi udah lama loh kalau saya perhatiin, kata si Jaki. Udah akhirnya keluar. Masih panas badan tuh. Malamnya udah kebiasa kayak ya cuman makhluk begini doang dalam hati. Nggak bakal ngapa-ngapain lah. Udah lewatin lagi hari keempat. Hari kelima udah kayak ya udahlah, udah apa ya, udah terbiasa. Sampai akhirnya datang hari ke-7, ritual akhir. Nah, hari ke-7 kan harus keluar rumah itu. Jadi nggak boleh berteduh lah kasarnya. Nggak boleh tidur, nggak boleh buka sampai ke besok paginya lagi. Nah, keluar rumah, baru berapa langkah itu ada ibu-ibu langsung menjerit, Mai. Astagfirullah, itu apaan? Lihat saya tuh katanya kakinya nggak napak. Siang-siang itu. Siang. Ya saya juga kaget ada ibu-ibu menjerit. Ya udah saya ngindarin tuh ibu-ibu tersebut. Saya lari lewat kebun-kebun lah, ke sawah aja gitu biar nggak ada orang yang tahu gitu. Ke sawah. Jalan-jalan siang hari sampai malam itu di tengah-tengah sawah, pokoknya biar nggak ada yang tahu aja. Nah, malam hari tiba si makhluk tersebut datang. Datangnya nggak kayak biasa. Datangnya sambil bawa tombak. Tombaknya itu ya bentukannya melengkung. Kayak apa ya? Bukan kayak melengkung kayak parang. Jadi melengkung aja begini. Tapi panjang besar itu. Kalau sosoknya seperti apa? Sosoknya kayak yang biasa, itu kayak orang tapi api. Tapi kalau yang di rumah kan nggak bawa tombak. Kalau ini bawa tombak. Makin mendekat. Saya kan mundur, dia langsung begini ke saya nih, kayak mau bikin ke jantung ini, ke dada. Akhirnya saya nggak sadar di situ sampai besok pagi, nggak sadar aja udah. Dibangunin sama orang yang ke sawah. Bangun. Anak siapa kamu tidur di tengah-tengah sawah katanya. Oh enggak Pak, saya mau nyusul orang tua saya, kalau cuman masih ngantuk. Saking malunya gitu. Saking malunya udah saya pulang. Tanpa berpikir itu ajian ini berhasil atau enggak gitu kan. Udah akhirnya pulang aja udah. Pulang saya pamitan ke rumah si Jaki pulang. Saya nggak ngetes, nggak apa. Udah yang penting, oh iya saya puasa ritual begini kuat gitu kan. Waktu pemberian mantra itu memang jelas ya, harus dibaca ininya gitu. Jelas. Kok mudah sekali ya? Mudah. Artinya si makhluk goibnya ini kok tahu gitu bahwa Mas Yudi ingin punya ilmu Brajamusti ya. Iya. Tiba-tiba dia datang
Ya, Ada apa? Sejarahnya ada apa ini? sejarahnya saya pernah nanya ke orang-orang pinter gitulah. Nah, itu katanya udah turunan dari entah kakek buyut saya atau siapa gitu. Udah Jadi turunan. kalau punya Jadi keinginan bisa terkabul gitu ya? bisa. Oke. Turunan pasti nggak. Pas kebetulan turunnya ke saya, bukan ke bapak saya atau ke kakak saya gitu. Turunnya ke saya. Soalnya mantra-mantranya juga komplit ya? Komplit. Itu langsung nempel. Langsung hafal aja. Langsung hafal. Pulang ke rumah orang tua marah nggak? Jelas bukan marah, kayak ngerasa kecewa, gagal ngedidik anak gitu. Aturan sekolah nggak sekolah kan soalnya. Pengen aturan sekolah nggak sekolah, cuman ngasih nasihat, kamu masih muda, udah jangan, nggak usah, zaman sekarang mah nggak butuh yang kayak gitu, udah sekolah aja yang bener sekolah. Cuman sayanya balik lagi, mungkin ya itulah kasarnya turunan atau gimana, orang tua juga udah mengerti karena orang tua saya udah ngobrol kan sama bapaknya si Jaki. Kebetulan bapaknya si Jaki kan ustadz juga, jadi paham kasarnya kan. Selang beberapa bulan kebetulan di desa saya ada orang hajatan, orang nikahan kan, biasa lah yang namanya di kampung nanggap dangdut gitu kan, organ gitu, dangdut. Nah kebetulan teman saya ini datang, namanya si Bagol ini, ke rumah. Yud, itu di hajatannya bapak ini ada ribut loh, rame katanya kan. Lah biasalah, namanya dangdut mah orang pasti banyak yang orang mabok, kata saya kan, joget rese, kata saya, pasti ribut. Oh beda ini mah ributnya, bukan anak kampung kita yang bikin ribut, anak kampung sebelah katanya yang bikin ribut. Yang lebih parah lagi, kebetulan yang bikin ribut ini aparat desa dari tetangga sebelah ini, kirain anak-anak rese atau preman atau gimana. Enggak, ini mah aparat desa. Ini udah bikin saya kesel di situ. Dengar, udah ayo, mau lihat, kata saya. Keresnya gara-gara apa? Joget katanya, nggak mau berhenti, mau terus aja lanjut. Nah, asar, zuhur nggak mau berhenti terus aja. Oh begitu. Nggak ada yang berani apa, kata saya? Nggak ada katanya. Udah yuk, lihat ke sana, kata saya. Lihat ke sana, teman saya ini si Bagol udah datang duluan. Udah misain nih ribut-ribut di sana itu. Nah dari kejauhan, jarak berapa meter lah misalnya, si Bagol ini disabet sama anak kampung sebelah ini pakai sepeda anak kecil tuh. Itu kan besi semua, itu disabet langsung, itu jatuh teman saya itu. Nah, saya kan sebagai teman gitu kan, panik, kesel juga, marah juga, langsung nyamperin. Pikir saya ini mau ngelerai, udah jangan. Nah, refleks tangan kanan saya ini kena ini, pingsan, kata saya. Dari dalam hati ini ngomong, pingsan lo gitu. Jadi kena pipi nih mang, pingsan. Orang tersebut langsung tumbang, langsung pingsan lah. Jadi teriak semua, tambah rame. Dikira dipukul pakai kayu atau pakai batu atau pakai bata, tambah rame itu. Wah, saya panik di situ tuh, langsung lari sama teman saya, lari. Udah pulang ke rumah masing-masing. Yang namanya masih sekolah, dulu kan masih sekolah itu saya. Besok pagi saya berangkat sekolah. Waktu mukul itu kaget nggak punya kekuatan seperti itu? Enggak, jadi mukul mah kayak mukul biasa, nggak kerasa aja. Berarti ilmunya bekerja kan? Iya bekerja. Artinya kaget nggak? Maksudnya bangga gitu? Oh enggak, malah sayanya takut. Pertama kali itu takut. Saya sekolah, nah dari sekolahan dapat kabar nih,
bahwa si korban yang kemarin saya kena tampar saya ini sampai masuk ke rumah sakit. Saya kan kaget. Oh yang benar kata saya, serius. Sekarang di rumah kamu banyak polisi loh. Banyak polisi nyariin kamu. Aparat desa juga datang semua nyariin kamu. Nah di situ saya panik. Panik. Namanya kalau masalah hukum kan takut. Takut di penjara kayak atau apa gitu dulu tuh. Jadi saya lagi masih sekolah itu bolos, kabur. Saya tuh kabur jadi ikut ngompreng mobil tronton tapi nggak ada kontainernya itu. Asal naik aja, asal naik. Yang penting jangan di rumah. Sampai-sampai tahu-tahu ada di Bakauni. Ya, dulu kan nggak tahu namanya, sekarang tahu Bakauni. Nah di situ kan nggak boleh tuh, karena ada istilah penumpang gelap atau gimana kan. Jadi saya turun di situ, saya lari masuk ke kapal tersebut itu. Asal ada mobil yang ada baknya saya masuk aja. Udah biar aman gitu, nyari aman. Nah nyampe situ tahu-tahu saya ada di Lampung. Namanya seharian masih pakaian sekolah SMA, nggak ada bekal, nggak ada apa, orang kabur. Nah dari situ pikiran saya nyari pasar gitu, mau minta-minta makan ke orang-orang gitulah di pasar. Dari pagi misalnya sampai zuhur nggak ada yang ngasih makan itu. Dikira anak sekolah bolos, anak berandalan gitu kan, ngapain ngasih makan gitu. Nah akhirnya saya ketemu di parkiran, ketemu tukang parkir. Pak boleh nggak saya ikut parkir sebentar aja, cuman pengen buat makan kata saya. Oh nggak bisa katanya, saya di sini aja setoran sistemnya. Saya setor, sebut aja ya Bang Jago lah. Saya setoran ke Bang Jago. Semua tuh yang parkir ada berapa orang tuh setor semua ke dia. Ya bodohnya saya pikirkan, wah setornya ke dia semua, berarti dia banyak uang gitu. Orang sana kan tahu sendiri lah, udah gede, hitam kan, tinggi. Pikiran saya siapa tahu beliau bisa bantu gitu, bisa dengan belas kasihan gitu kan. Tiap hari punya setoran dari pasar kan banyak. Saya minta, masa iya sih 5.000 perak atau 10.000 perak buat makan gak dikasih gitu kan. Saya ngomong baik-baik, Om saya dari Jawa baru datang, cuman gak bawa bekal. Saya kesini ini nyasar kata saya kan. Boleh gak Om tolongin saya, minta buat makan. Dia lagi duduk itu langsung berdiri, saya digampar. Kepala saya diginiin, suruh lihat di sekeliling pasar itu. Lihat tuh tukang parkir semua setor semua ke saya. Lu anak kemarin sore minta duit ke saya, siapa lu? Lihat. Jadi saya langsung emosi, saya pegang tangannya, saya pukul. Terus saya ngomong nih dalam hati ini, patah gitu. Ya tangannya langsung, ininya langsung kayak apa? Kayak keluar. Tulangnya ini langsung keluar. Semua ngocor semua itu. Yang namanya dia nggak tahu lah, kepala preman gitu kan. Jadi dia teriak, datang semua. Yang tukang-tukang parkir, yang mintain ke tukang-tukang dagang yang di pasar itu datang semua. Saya digeleter Om. Saya panik itu. Saya mau jelasin susah. Jadi saya mau dipegang, saya refleks lagi tuh. Bilang lagi. Berani maju, udah.
mati semua nih, dalam mati. Cuman preman tersebut nggak ada yang berani tuh, karena lihat ketuanya udah badannya gede, hitam tinggi, sama bocah gitu soalnya. Tahu sendiri lah badan saya sekarang aja segini, apalagi tahun waktu kejadian segimana kecilnya gitu kan. Sampai keluar ini kan udah merinding. Sampai saya kan nggak ngerti bahasa Lampung, dia ngomong apa gitu, nggak ngerti. Sampai yang tadinya letter O saya udah langsung bawa preman tersebut. Nggak ada yang berani nyerang. Nggak ada. Mereka nggak minta maaf atau apa? Enggak. Jadi saya langsung ngomong aja kayaknya ke tukang-tukang dagang, Bu begini Pak, begini. Saya jelasin gitu. Malah saya ada yang ngomel, ada yang wah yang kegirangan ada. Udah bener, daripada bikin resep terus nggak ada yang berani tuh sama dia. Gitu, ada yang kegirangan, ada yang ngomel. Ya macam-macam yang namanya di pasar. Akhirnya saya diamanin. Saya dibawa tuh sama kepala pasar yang di atas itu kan ada kantor gitu kan. Saya dibawa sama kepala pasar, ditanya-tanya. Alhamdulillah di situ duduk kasih makan apa, tanya, menjawab. Tahu nggak kamu yang ribut sama kamu itu siapa? Dia yang megang pasar begini, saya aja nggak berani, takut. Ini saya nggak tahu Pak. Pikiran saya dia dapat setoran duit banyak. Saya dari Jawa, kata saya. Terus kamu mau kemana? Nggak tahu Pak, namanya nyasar. Lah gimana ceritanya? Saya dibawa tuh ke rumah dia. Saya kan dibawa tuh sama kepala pasar, dibawa. Akhirnya suruh nginep di rumahnya tuh, suruh nginep di rumahnya. Nah si anak buahnya preman-preman tersebut datang ke rumah kepala pasar ini nyariin saya. Nah saya kan takut tuh, cuman ya harus kata kepala pasar, ya udah kamu berbuat ya kamu tanggung jawab. Dengan yakinnya, dengan pedenya, ada ajian ini gitu dalam hati kan. Ya udah saya hadepin keluar. Udah saya ngomong, kalau berani satu-satu, keroyokan silakan. Bapak ini udah misalnya udah tua-tua, kata saya kan, saya masih muda. Emang nggak malu mau ngeroyok saya? Dia bukannya marah, kirain mau nyerang, kirain. Akhirnya dia ngomong, aslinya saya tuh tertekan sama kepala preman ini, katanya. Kalau minta selalu maksa. Dengan datangnya kamu ngasih pelajaran ke dia, saya minta terima kasih. Nah, akhirnya dia nganggap saya saudara. Udah kalau ada apa-apa ayo ke pasar aja. Kalau mau parkir ke pasar. Nah, berapa orang itu yang datang? Gerombolan? 8 mah ada. Banyak ya? 8 orang. Kalau mau minta makan, minta apa, udah ayo ke pasar. Oh markir ayo, katanya. Serius Pak, serius, katanya. Akhirnya udah ke pasar tuh. Wah di situ saya serasa jadi raja, mau makan tinggal minta, mau apa sana mau tinggal ngomong gitu kan. Selang berapa hari, ada 3 hari saya dapat telepon dari orang tua. Waktu itu udah punya telepon? Belum, masih pakai telepon umum dulu tuh. Cuma saya bawa nomor telepon keluarga saya yang di kampung. Mas Yudi yang nelpon? Iya, saya nelpon duluan, ngabarin kalau saya nih ada di sini, gitu gimana. Udah dapat kabar, udah katanya udah ada saya secara kekeluargaan. Yang korban juga udah sembuh, udah dibawa pulang katanya. Cuma minta biaya pengobatan, kayak gitu doang sih. Nah cuma namanya saya kabur, akhirnya sampai lama tuh saya kabur tuh.
Di situ ada saudaranya itu datang, Mang. Nah, saudaranya si Bang Jago ini yang saya ini datang semua. Rame tuh pasar diacak-acak gitu. Ada kali 20-an orang semua itu. Siapa yang matahin tangan kakak saya, katanya kan. Wah, pada ngomong nih yang kemarin ke rumah itu. Mas, itu ada yang nyariin kamu. Siapa, kata saya. Oh, ayo keluar. Mas, banyak orangnya. Udah, nggak apa-apa, yuk keluar, kata saya kan. Udah, saya keluar, ngomong, nyariin saya, kata saya kan. Nyariin saya, ini saya ada di sini. Bukannya marah, malah kaget lagi. Yang bener aja, katanya. Kaget itu saudaranya itu. Lihat saya kan anak kecil gitu kan, nggak mungkin bisa main tangan kakaknya. Akhirnya bukannya marah lagi, ngobrol tuh di pasar itu. Tapi udah rame di pasar, udah tukang buah udah diacak-acak. Toko emas aja udah langsung tutup semua. Udah nggak ada yang berani tuh, kacau itu. Polisi datang, ada polisi empat orang kalau nggak salah polisi itu. Udah ikut ngobrol. Di situ tuh ikut ngobrol. Mediasi saya kasarnya kan. Nah, saya ngaku, tapi tetap nggak percaya. Iya, saya yang mukul. Kamu mukul pakai apa? Pakai tangan. Saksinya banyak, satu pasar, kata saya kan. Dari mana? Dari Jawa, kata saya. Kronologinya gimana? Nah, saya ngomong gini, Pak. Ya ngomong terangin lagi. Nah, akhirnya mau minta berobat atau gimana, ya saya nggak punya apa-apa, kata saya kan. Saya kesini aja nyasar, kata saya kan. Hanya udah, ayo ikut sama saya, katanya. Jenguk kakak saya, dibawa ke rumah sakit. Liatin, iya sampai di dikip itu tangannya si preman pasar itu. Tanyain, jadi saking kurang percayanya saudaranya itu, saya dibawa ke rumah sakit. Ini bukan orangnya ini. Tapi diem aja. Dari situ damai saudaraan. Akhirnya saya lama di situ. Saya mintain, tapi setornya tetap. Jadi setornya bukannya buat saya, ya ini buat ngobatin si Bang Jago ini. Akhirnya duitnya, karena saya ngerasa bersalah juga. Di setor saya ambilin semua yang dari parkiran, dari tukang-tukang dagang. Saya ambilin semua itu. Jadi anggota di situ ya? Iya. Sebagai juru tagih? Iya, begitu. Saya ambilin semua buat ngasih ke Bang Jago ini. Tapi di situ Mas Yudi nggak sangar ya? Enggak, kalau saya. Preman yang baik hati gitu? Iya. Bisa dikatakan begitu. Jadi punya anak buah banyak ya? Alhamdulillah bukan anak buah sih, saudara. Jadi saudara. Jadi banyak teman gitu kan. Yang tadinya pikiran saya mau makan dari mana, mau tidur di mana, gara-gara peristiwa ribut sama Bang Jago ini. Jadi banyak teman, banyak kawan. Dari semenjak kabur itu kepikiran jadinya, kok jadi begini ya? Dari yang di kampung sekarang di sini preman. Jadi saya takut. Jadi kepikiran, oh berarti si amalan yang dulu pernah saya ritualin ini jadi gitu. Akhirnya saya coba tuh ke pohon pisang tuh, saya coba, saya pukul pohon pisang tersebut, ya gosong, langsung gosong aja. Akhirnya beberapa tahun saya capek sendiri.
Dari pasar ini kan saya kan sering pegang uang nih. Saya selipin entah 10.000, entah 20.000 buat ongkos pulang, pikir saya kan. Akhirnya udah dapat ongkos buat pulang, saya pulang. Nah dari situ, dari Lampung ada nih di kampung nih, misalnya preman juga. Dia ngerasa kayak kesaing gitu, ngerasa kesaing. Siapa yang kemarin bikin ribut di dangdutan ini gitu. Dia denger ada katanya anak kampung ini katanya yang sampai bikin koma katanya. Aku pengen tahu sih, jadi nantangin. Saya kerasa ketantang. Wah saya udah di Lampung udah begini kan. Udah saya langsung samperin. Saya langsung samperin ke rumahnya langsung. Lagi tidur saya bangunin. Katanya nyari saya, ini saya pulang kata saya. Oh kamu jadi yang kemarin bikin ribut? Iya kata saya. Dia langsung ambil celurit mau bat. Saya langsung kabur dulu, keluar, maksud saya kan ngindarin, keluar dari rumah dia itu. Pikir saya kalau di rumah sempit, nggak leluasa kayak gitu. Terus namanya dia bawa parang, saya tangan kosong. Udah saya lari dulu, nyari kesempatan. Akhirnya ada kesempatan saya pukul, saya ngomong nih pecah loh akhirnya saya pukul kena ininya nih, atas telinga ini, langsung benda gitu. Pulang dari Lampung bukannya sadar malah makin jadi saya itu ribut lagi. Cuman pikir saya udahlah ini mah sesama anak kampung sini gitu, gampang. Saya tinggal jelasin lagi gitu, saya tinggal adepin lagi gitu. Saya biasa di Lampung udah ngadepin orang-orang asli sana Lampung, jadi saya udah ngerasa kayak sok jagoan, udah nggak ada rasa takut itu. Mau sesangar apornya saya adepin itu di kampung itu. Si preman tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit, kena lagi itu, dibawa ke desa istilahnya kan, dimintain tanggung jawab gitu, dimintain pengobatan atau apa, mediasi desa. Akhirnya pulang, orang tua kaget, lu pulang bukannya sadar katanya kan, ribut lagi. Emang nggak, kata orang tua saya, emang nggak kasihan sama orang tua kamu? Kalau kayak gini terus mending kamu jangan di rumah. Saya diusir gitu. Itu baru pulang dari Lampung gitu, langsung diusir lagi gara-gara saya pulang bikin ulah lagi gitu kan, saking capeknya orang tua. Yang dipukul ini saudara-saudaranya biasa lagi, namanya orang kampung, bukannya apa, udah damai udah nyariin lagi. Kalau di kampung saya kan begitu, satu kala datangnya banyak. Jadi akhirnya itu saya tuh berantem lagi di kampung saya itu, sampai akhirnya saya punya gelar atau nama lah di kampung saya ini. Malu juga, bikin malu keluarga kan. Hanya pergi lagi, nggak lama saya dari kampung, nggak ada sebulan lah, nggak ada. Yang tadinya nggak suka tawuran atau apa, gara-gara ilmu ini udah jadi ngelihat orang itu kayak apa ya, kayak kecil istilahnya lah, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi nggak pernah memulai perkelahian ya? Nggak pernah mengawali? Enggak. Selalu bela diri? Iya. Dan nggak pernah jolim? Enggak, insya Allah nggak ada. Selama punya ilmu itu? Nggak ada. Nah selama punya ilmu itu emosinya seperti apa Mas Yudi? Emosinya orang ngomong sedikit kayak nggak enak di hati aja udah langsung panas. Tapi bisa ditahan ya? Kalau sekarang bisa, kalau dulu mah enggak. Oh kalau dulu selalu berantem? Selalu. Jadi keluar masuk polisi ya? Iya. Kantor polisi itu udah nggak aneh gitu? Udah nggak aneh. Oke. Dan efek untuk mencari nafkah
cari uang gitu. Ada pengaruhnya nggak? Ada. Karena miliki ilmu ini. Ada. Kan dari kabur-kabur itu kan saya kan nggak ada penghasilan atau pekerjaan. Jadi saya ikut bertani gitu. Ikut bertani atau apa, semua tanaman yang saya pegang pasti mati. Nggak bisa bertanam, Nggak bisa. beternak juga nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gimana cari uangnya? Cari uangnya ya dengan itu menolong sesama aja lah. Contohnya, Contohnya kalau ada sekarang kan lagi susah nih, kayak bikin BPJS, bikin akte kelahiran atau apa, sekarang serba bayar. Nah kalau saya kan ya gara-gara dulunya sering ribut, jadi kenal, jadi tinggal Pak, Bu, begitu. Nyari duitnya dengan jauh kayak gitu lah jadi sekarang. calo begitu ya. Ya bisa dikatakan begitu. Beres urusannya. Beres. Nah, niat dari Mas Yudi sendiri, ini ilmunya kan masih nempel ya. Iya. Ingin dibuang atau biarin aja? Ingin dibuang, pengen normal. Udah coba? Udah sering. Dulu waktu saya pernah dapat kabar itu ada katanya di daerah Jampang. Ada katanya orang pintar di sana gitu mah, ilmu apa aja pasti lebur. Pasti katanya. Saya minta alamatnya di sana. Saya datang ke sana, kumpulin uang, datang ke sana. Nyampe sana bukannya diobatin, ya malah jadi ini. Jadi seolah-olah makin terjerumus. Nambah lagi ilmu yang lain. Nambah lagi. Malah dapat ilmu lagi gitu. Iya. Jadi kemana-mana itu bukannya hilang, tapi malah makin banyak. Jadi banyak cabangnya. Iya. Balik lagi sih. Katanya kalau udah turunannya susah. Nempel ya. Iya. Tapi untuk ke ibadah seperti apa? Ibadah alhamdulillah Lancar. lancar. Saya kan muslim. Jadi kalau ibadah mah alhamdulillah. Tahu ilmu ini namanya Brajamusti dari mana, Mas Yudi? Saya kan pengen ngilangin ilmu tersebut tuh. Ya banyak yang ngomong, bukan satu dua sih. Kalau nonjok terus sampai pohon pisang sampai gosong mati, itu yang namanya Brajamusti. Pasti itu namanya ya. Iya. Dan tirakatnya 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Mas Yudi, enak nggak punya ilmu ini atau nggak enak? Nggak enak banget. Nggak enak banget. Bisa kasih pesan ke penonton Malam Mencekam? Zaman sekarang udah apa ya, udah tahun 2025 lah, udah nggak zaman ilmu-ilmu kanuragan, ilmu kebal atau apa. Sekarang mah udah fokus ke keluarga aja. Yang masih sekolah udah sekolah aja, yang masih kuliah udah kuliah aja. Udah nggak zamannya sekarang mah ilmu-ilmu kayak begini. Nggak ada faedah, nggak ada manfaat, yang ada nyiksa ke semuanya sih, ke diri pribadi apalagi udah punya anak istri. Namanya manusia tempatnya salah. Takut istri lagi ngambek, saya marah, nampar atau apa, di situ Bahaya ya. bahaya. Mas Yudi sendiri menyesal ya. Menyesal banget. Tapi kalau mencari barangkali ada yang bisa meleburkan ya. Lagi mencari ya Mas Yudi ya. Iya, Orang yang bisa melebur ilmu ini. lagi mencari, masih mencari Masih dari mencari. dulu sampai sekarang Belum ketemu. belum. Yang terakhir nih Mas Yudi, Iya. dampak dari ilmu ini selain sulit mencari nafkah tadi ya, ada ke badan juga ya. Ada. Apa itu? Ini kaki kiri saya nih sakit setiap menit, setiap detik. Sampai sekarang? Iya, kerasa panas. Nyut-nyutan gitu. Iya, nyut-nyutan panas. Seperti tersiram air panas. Kayak kebakar api itu. Dua-duanya atau Satu, karena waktu ritual dulu kan ini ritualnya sambil pukulin telapak kaki.
wiridnya tumbangi. Ngapalin tangan sambil mukulin telapak kaki kiri. Sakit ini udah berobat juga udah wah kemana-mana. Ke medis, non medis. Belum sembuh juga ya. Belum juga. Istri tahu Tahu. penyakit ini. Iya karena kan saya cerita dari awal sampai akhir kan. Nah sobat, demikian akhir kisah dari Mas Yudi ya, yang memiliki sebuah ajian Braja Musti. Dan Mas Yudi juga kepengen ilmu ini copot dari tubuhnya ya. Iya. Sedang mencari yang cocok yang bisa menyembuhkannya, Iya, semoga melemburnya. aja cepet dapat. Semoga ya. Amin. Silakan komentar di bawah. Barangkali sobat bisa membantu Mas Yudi. Di usia yang masih remaja, Mas Yudi justru memilih untuk tirakat, belajar ajian Braja Musti yang dapat menukar kesehatan dan kewarasan. Malam-malamnya dipenuhi gangguan, dan pada siang hari tubuhnya melemah. Satu ucapan batin membuat orang lain terkena koma. Tak disengaja, namun berakibat panjang. Laporan aparat datang. Kejadian janggal menyusul. Mas Yudi mencoba melepaskan ilmu itu. Namun, tak pernah benar-benar berhasil. Ia pun memilih menjauh. Karena ketenangan lebih mahal dari kekuatan apapun. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.